Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Tri Irma Sureni dari Prodi D3 Manajemen Pajak. NIM 18231313. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang budaya dan etika dalam perusahaan. Materi yang pertama yaitu budaya dan etika dalam perusahaan. Etika perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya, misalnya dengan perusahaan lain atau masyarakat setempat. Budaya perusahaan juga merupakan kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh perusahaan. Ini merupakan pembeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Budaya perusahaan satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Inilah yang menjadikan perusahaan tersebut dapat mengunggulkan perusahaannya tersebut. Salah satu contoh budaya perusahaan adalah seperti halnya pada hari raya, biasanya suatu perusahaan memberikan tunjangan hari raya kepada karyawannya. Dalam hal ini tentu pasti ada aturan-aturan tertentu, misalnya karyawan harus menyelesaikan semua pekerjaannya atau ada target penjualan. Perilaku etis yang telah berkembang dalam perusahaan menimbulkan situasi saling percaya antara perusahaan dan stakeholder yang memungkinkan perusahaan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Perilaku etis akan mencegah pelanggan, pegawai, dan pemasok bertindak oportunis, serta timbulnya saling percaya. Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis, karena budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawannya. Materi yang kedua yaitu pengaruh etika terhadap budaya perusahaan. Etika seseorang dan etika bisnis adalah satu kesatuan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku antara individu maupun kelompok, yang kemudian menjadi perilaku organisasi yang akan berpengaruh terhadap budaya perusahaan. Jika etika menjadi nilai dan keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan, maka akan berpotensi menjadi stimulus dalam peningkatan kinerja karyawan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara etika seseorang dari tingkatan manajer terhadap tingkah laku etis dalam pengambilan keputusan. Kemampuan seseorang berprofesional untuk dapat mengerti dan berlaku terhadap adanya masalah etika dalam profesinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sosial, budaya, dan masyarakat di mana dia berada. Budaya perusahaan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap perilaku etis. Perusahaan akan menjadi lebih baik jika mereka membudayakan etika dalam lingkungan perusahaannya. Materi yang ketiga yaitu etika organisasi. Etika dalam berorganisasi yaitu yang pertama, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menjaga informasi yang sangat bersifat rahasia. Yang ketiga, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketujuh, menjalin kinerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. Yang delapan, memiliki kompetisi dalam pelaksanaan tugas. 9, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. 10, mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. 11, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Materi yang keempat yaitu contoh kasus. Contoh kasus yang saya ambil adalah tentang keluhan pelanggan seluler yang pulsanya terkuras habis tanpa disadar. Gara-gara mengikuti layanan push SMS contact provider atau operator misalnya merupakan contoh konkret. Penggembiraan hak-hak konsumen, pasalnya konsumen tak tahu kalau layanan pulsa SMS adalah layanan berlangganan. Yang dia tahu pulsanya habis begitu saja karena setiap menerima SMS dari penyedia layanan pulsanya langsung dipotong dengan tarif premium pula. Sementara untuk menghentikan layanan itu tidak tahu pula bagaimana caranya karena penyedia layanan tidak memberikan informasi lengkap. Solusi yang bisa diambil tentang kasus di atas adalah pemerintah harus menindak tegas pelanggaran-pelanggaran seperti contoh tersebut, dan untuk perusahaan, pelanggan jasa seluler semestinya memberikan informasi yang lebih jelas dan lengkap sehingga tidak dapat menjadi kasus seperti contoh yang di atas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.